Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Rafli dengan NPM 1935070339. Saya akan mereview film yang berbentuk multikulturalisme yang berjudul Just Mercy. Just Mercy memang berkisah tentang Bryan Stevenson, pengacara dan aktivis hak asasi manusia berkulit hitam. Didasarkan pada memoir Stevenson, Just Mercy, film ini berfokus pada kasus pertama Stevenson, yakni upaya dia menyelamatkan Walter McMillian dari daftar tunggu eksekusi hukuman mati pada tahun 1959. Ini salah satu kasus pembunuhan salah vonis paling sensasional yang ada di Amerika. Film ini juga memperkenalkan kita kepada Stevenson, sosok yang dipuji Bishop Desmond Tutu sebagai Mandela Amerika. Saat menangani kasus ini, Stevenson baru berusia 28 tahun dan belum lama memperoleh izin beracara setelah lulus dari Harvard Law School. Status yang sedianya privilege bagi kulit putih pada masa itu. Alih-alih menerima banyak tawaran pekerjaan bonafit, Stevenson lebih memilih menjadi pengacara pro bono untuk para terpidana mati dengan cuma mengandalkan dana bantuan federal. Dia memulai semuanya dari nol, dari kantor yang menumpang di rumah Eva Ansley, seorang psikolog dan aktivis. Mereka berdua kemudian mendirikan LSM Equal Justice Initiative. Ada bagian dari kisah hidup Bryan dalam memornya yang diceritakan dalam film, mungkin karena alasan durasi film yang memang sudah cukup panjang, yaitu 136 menit. Yaitu alasan Stevenson mencemplungkan diri dalam karir pembelaan gratis bagi napi miskin dari penjara ke penjara. Stevenson sekilas mengatakan kepada McMillian bahwa ia tumbuh di lingkungan yang sama dengan kebanyakan warga kulit hitam, kumuh, dan pinggiran. Di dalam memornya ada kisah yang lebih menarik daripada alasan di atas. Stevenson menyebut satu nama yang berpengaruh atas pilihannya. Dia adalah Steve Brake, profesor hukum dan direktur Southern Prisoner Defense Committee, lembaga bantuan hukum tempat magang Stevenson. Sosok inilah yang menyeret Stevenson ke dalam idealisme pembelaan orang-orang yang dimiskinkan, dipinggirkan, bahkan dibungkam. Dalam sebuah percakapan, Stevenson ingat Brake menjelaskan apa arti capital punishment. Si profesor mengatakan, capital punishment adalah hukuman mati bagi orang tanpa kapital. Dia menjelaskan persoalan hukuman mati dengan sederhana tapi persuasif, dan saya benar-benar terkesima dengan dedikasi dan karismanya, ujar Stevenson. Brake mengingat Stevenson sebagai anak muda yang awalnya tengah mencari jalan hidup setelah lulus dari Harvard. Begitu Brake mengirim pengacara muda itu ke penjara Alabama untuk menginvestigasi dari para terpidana mati, Stevenson mendapati bagaimana orang-orang ini dihukum asal-asalan dan dibela oleh pengacara yang tak tahu apa yang harus dilakukan. Sejak itu dia menemukan jalan hidup, mengabdi untuk orang-orang ini. Terlepas dari keunggulan unsur-unsur sistematikanya, kisahnya berdasarkan kenyataan sudah menjadi kekuatan film ini. Setelah film berakhir, kita pun mengucapkan selamat tinggal kepada Michael B. Jordan, tapi tidak kepada Stevenson. Pria yang kini berusia 60 tahun itu masih bergulat dengan idealismenya. Lembaga bantuan hukumnya kini telah memiliki 40 staf, baik pengacara maupun para legal. Hingga Agustus 2016, mereka telah menyelamatkan 125 terpidana dari hukuman mati. Stevenson yang kini kerap berceramah keliling Amerika dan dunia menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidaklah akan pernah cukup untuk memberi keadilan kepada mereka yang harapannya dipadamkan. Dia mengarahkan telunjuk kepada pembenahan sistem dan lebih jauh lagi kepada karakter sebuah bangsa. Dia bilang, karakter bangsa tidak dicerminkan oleh bagaimana kita memperlakukan yang kaya dan yang punya keistimewaan, tapi oleh bagaimana kita memperlakukan yang miskin, yang diabaikan, dan yang ditolak.